Oke, selamat sore saudaraku. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat lagi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Berkatilah dengan tuntunan Roh Kudus. Syukur dan berterima kasihlah kami untuk hari yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Ujian Sabat. Sekali lagi, Ujian Sabat. Nah, pada tanggal 6 Juni 2012, pemimpin gereja dunia membuat seruan mendesak ini kepada lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di suatu lapangan yang luas di Roma dan memerintahkan bahwa hari Minggu harus menjadi hari istirahat bagi semua orang, sehingga orang dapat bebas untuk berkumpul dengan keluarga mereka dan bersama katanya Tuhan. Nah, dengan membela katanya akan hari Minggu, seseorang membela kebebasan manusia. Nah, ini tentu saja tidak sama dengan menuntut agar orang lain memelihara hari ini, yang tentunya bertentangan dengan Sabat Alkitabiah. Tetapi ini menunjukkan bahwa gagasan dari hari Minggu sebagai hari istirahat jelas merupakan masalah yang nyata. Karena cepat atau lambat hukum akan disahkan, dan mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan dan memelihara hukum keempat, yaitu hari Sabat yang benar, akan tentunya dicap sebagai penentang kepentingan terbaik masyarakat. Nah, dalam masa krisis ini, umat Allah yang setia akan dengan kasih karunia Tuhan dan melalui kuasa Tuhan berdiri teguh dengan keyakinan atau dalam keyakinan mereka untuk tetap mengikuti akan Tuhan. Nah, mereka tidak akan menyerah pada tekanan apapun. Kita perlu lihat bahwa dahulu meterai digunakan pada zaman kuno untuk membuktikan keaslian dokumen yang resmi. Nah, kita kemudian akan berharap untuk menemukan meterai Allah tertanam dalam hukumnya. Dan meterai Allah kita sudah pelajari itu adalah hari Sabat. Meterai kuno adalah tanda individual yang khas. Nabi Yesaya berkata, "Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku," dalam Yesaya 8 ayat 16. Kita boleh baca itu dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ dijelaskan tentang meterai Allah, yaitu hari Sabat. Nah, perintah keempat berisi 3 elemen dari meterai yang sah. Apa 3 elemen dari meterai yang sah? Pertama, nama pemilik meterai yang adalah Tuhan Allahmu, Keluaran 20 ayat 10. Kedua, gelar pemilik meterai adalah Tuhan yang menjadikan, Keluaran 20 ayat 11, atau Sang Pencipta. Dan yang ketiga, wilayah meterai adalah langit dan bumi dan laut segala isinya. Tetap terdapat dalam Keluaran 20 ayat 11. Nah, menurut Wahyu 7 ayat 1 dan 2, meterai Allah ditempatkan hanya pada dahi kita, sebuah simbol dari apa? Pikiran kita. Yesus menghormati kebebasan kita untuk memilih. Nah, Dia mengundang kita untuk membiarkan Dia membentuk pikiran kita dengan Roh Kudusnya, sehingga kita tidak dapat dipindahkan dari jangkar iman kita ke dalam firman Tuhan. Dengan demikian, kita memahami bahwa orang beriman adalah mereka yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Dan termasuk dalam perintah itu adalah meterai Allah, perintah yang keempat, satu perintah yang tidak dapat diubah oleh kuasa binatang, yaitu hari Sabat. Itu akan menjadi ujian bagi semua kita umat manusia. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar lagi firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat pada jam saat ini. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah. Kami diberikan ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan, apalagi istirahat malam yang senang. Adalah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.